Ya, teman-teman, masih bersama saya Halim Chiang di sini. Sudah bosan melihat saya? Ya, mohon maaf sekali, ternyata masih ada beberapa jam lagi pembahasan kita di sini. Eh, Harapannya teman-teman agar tetap menyimak karena banyak sekali materi-materi yang disampaikan di sini akan menjadi jawaban bagi ujian teman-teman ya. Uh, Pembahasan di sini akan menjadi kebanyakan dari soal yang keluar dalam ujian berdasarkan apa yang terisi dalam DVD atau paket DVD ini untuk teman-teman. Jadi mohon menyimak lagi ya. Sekarang kita bahas pada The Science of Fat Loss. The Science of Fat Loss kami buat cukup sederhana ya, yang sebenarnya sudah teman-teman dapatkan dari awal DVD sampai ke level sekarang ini sebenarnya sudah bisa kita rangkum atau teman-teman rangkum sendiri. Saya akan buat sesi ini lebih pendek, terintisari, semoga teman-teman bisa mengikuti atau memahaminya. Satu, Science of Fat Loss adalah untuk bagaimana fat loss bisa terjadi. Sederhananya seperti itu. Satu adalah dengan meningkatkan metabolisme. Sederhana, metabolisme adalah apa? Pembakaran kalori. Pembakaran kalori, bagaimana caranya? Satu, kita bakar dari memiliki otot yang lebih banyak atau bobot murni. Yang lebih tinggi. Bobot murni yang lebih tinggi berarti milikilah otot, lakukan dengan latihan beban. Apalagi, bagaimana caranya meningkatkan metabolisme? Berarti lakukan juga aktivitas latihan kardio. Hal selanjutnya, bagaimana lagi meningkatkan metabolisme yang kita ketahui? Makan lebih sering. Makan lebih sering akan membuat tubuh kita senantiasa terus memproses makanan. Dengan terusnya memproses makanan, maka pembakaran kalori dari memproses makanan itu akan meningkat, ya. Kemudian pilihan makanan, ya. Kalau kita makan lebih sering, apa yang perlu kita makan? Sebaiknya yang kita makan adalah makanan yang paling alamiah tentunya, dan juga menjadi unsur utama atau pemenuhan gizi kita. Yang paling utama sebenarnya adalah serat dan protein. Karena kedua sumber nutrisi ini kebetulan sekali mengandung nutrisi yang paling esensial, yang paling vital untuk kesehatan tubuh kita. Serat sumbernya dari mana? Sayur-sayuran dan buah merupakan gudangnya atau sumber dari vitamin, mineral juga. Dan antioksidan, bioflavonoid, klorofil, ya, zat-zat warna, likopin, karotin dari makanan. Secara alamiah itulah yang sebenarnya dibutuhkan tubuh dan disuplai secara banyak oleh serat. Dan pada saat yang sama, protein diambil dari katanya protos. Kata asal protein adalah protos, bahasa Yunani, itu yang artinya yang utama, zat pembangun yang terutama untuk tubuh kita. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa serat dan protein adalah dua nutrisi esensial untuk tubuh manusia. Plus kalau bisa satu lagi adalah asam lemak esensial. Esensial dalam hal ini adalah yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, ya, sehingga harus disuplai oleh nutrisi luar. Protein juga lebih kurang memiliki 8 asam amino esensial dari total 18-20 asam amino yang ada dalam kandungan protein pada umumnya. Jadi ada asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh yang perlu disuplai juga oleh protein. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa basis dari diet kita sudah makan lebih sering dengan komponen makanan seperti ini, niscaya diet kita metabolismenya juga akan lebih meningkat. Secara kebetulan sekali, serat dan protein adalah dua komponen makanan yang paling sulit dicerna oleh tubuh. Dengan proses pengosongan lambung lebih lama,
akhirnya rasa kenyang bisa terasa lebih lama juga, sehingga waktu saatnya makan kita tidak dalam kondisi lapar, pilihan makanan kita juga bisa lebih rasional. Dan pada saat yang sama, karena tubuh paling sulit mencerna makanan ini, akhirnya tubuh mengeluarkan tenaga yang ekstra, membakar kalori lebih banyak hanya untuk bisa mencerna makanan ini. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kalori juga, pembakaran kalori. Dan pendekatan inilah, ya, pendekatan pertama, metabolisme inilah yang memastikan kita untuk bisa meraih fat loss secara lebih mudah. Ya, latihan beban meningkatkan metabolic advantage. Setelah itu hasil dari latihan beban meningkatkan bobot murni. Bobot murni adalah sisi mesin mobil kita sendiri. Ya, misalnya bobot murni atau otot ibaratnya adalah sisi mobil kita. Sekarang saya berikan perumpamaan kepada teman-teman. Ada satu mobil 1000 cc dan ada satu mobil balap 5000 cc. Sama-sama dinyalakan mesin. Diam saja tanpa bergerak, tanpa berjalan, sama-sama diisi bensin katakan 10 liter. Mana dari kedua mobil ini yang akan mati duluan karena kehabisan bensin? Ya, jawabannya pasti logikanya adalah si mobil 5000 cc ini. Karena mobil 5000 cc ini lebih boros. Nah, itulah analogi dari otot di dalam tubuh kita. Seperti cc mobil kita lebih boros makanan, berarti lebih gampang energi makanan kita habis, jatah makanan kita masih tetap bisa tinggi. Nah, itu maksudnya dengan keuntungan memiliki otot yang lebih tinggi. Jadi jangan takut sama otot. Yang kita perlu takut adalah sama lemak. Otot adalah teman kita, membantu kita menurunkan lemak, menurunkan musuh kita, yang membuat kita lebih langsing dan lebih sehat, tubuh menjadi lebih kuat, dan bentuknya juga lebih indah. Jadi dengan demikian banyak manfaat ya dari latihan beban plus latihan kardio sendiri yang secara spesifik membakar lemak saat istirahat, saat olahraga. Latihan beban membantu kita membakar lemak saat istirahat. Jadi kesempatan kita membakar lemak jauh lebih banyak lagi, makan lebih sering meningkatkan metabolisme kita, tubuh kita mengurai, dan tentunya makan makanan yang begitu esensial, penting sekali bagi kesehatan kita, tapi ternyata secara kebetulan tubuh paling sulit juga mencernanya sehingga mengeluarkan energi ekstra. Hal-hal lain apalagi yang bisa ditingkatkan? Bebas. Setelah ini yang utama, barulah masukkan elemen-elemen suplementari atau tambahan seperti apa? Minum air dingin atau air hangat ya. Air dingin sendiri aja memicu tubuh untuk menghangatkan tubuh agar air suhu temperatur dingin ini bisa dihangatkan. Nah, ini menurut teori juga bisa meningkatkan pembakaran kalori. Dipercaya bahkan diyakini minum air dingin lebih kurang 1,2 liter per hari saja bisa cukup meningkatkan, menambah pembakaran kalori sampai 100 per hari. Nah, ini menjadi satu konsiderasi tambahan buat teman-teman. Oh, ternyata minum air dingin bisa. Apalagi misalnya mungkin minum kopi atau misalnya minum teh hijau untuk meningkatkan metabolisme dan lain-lain. Tetapi ingat, itu adalah tambahan dari yang utama. Utama ini jalankan dulu. Kalau hanya menggunakan strategi tambahan seperti itu, tetapi utamanya tidak dijalankan, hasilnya tidak akan secepat yang diharapkan, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Ya, jadi ini adalah elemen pertama dari The Science of Fat Loss. Kita langsung pada elemen kedua, yang sebenarnya sudah sedikit banyak tadi dijelaskan dalam peningkatan metabolisme, yaitu bagaimana kedua kita mengendalikan gula darah, blood sugar. Kebanyakan dari kita menjadi gemuk karena selalu kendalanya adalah kita suka makan, bukan karena kita suka makan sebenarnya, karena nafsu makan tidak terkendali. Ya, nafsu makan tidak terkendali karena apa? Karena kita membiarkan gula darah kita drop ke level yang sangat rendah, sehingga akhirnya tubuh kita sewaktu bertemu dengan kesempatan makan menjadi irasional, menjadi ada event pembalasan dendam di sana. Ya, karena kita membiarkan gula darah kita drop terlalu lama. Dalam hal ini sederhananya terjadi karena kita skip makan.
kita saatnya makan kita tunda, ya, atau saatnya makan kita tidak makan sehingga kita biarkan sampai ke meal berikutnya baru kita makan lagi. Ini adalah satu perangkap, ya, yang kita pikir oh ya ini hanya urusan kalori, kalau saya diet saya tinggal kurangi tinggal kurangi makan, perbanyak olahraga, ya. Saya dari makan 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Dulunya saya nggak pernah olahraga, sekarang saya olahraga 3 jam. Dapatnya apa? Kurus dan sakit-sakitan. Ya, justru kita di sini mengharapkan supaya klien kita bisa menikmati fat loss tapi dengan makan makanan yang bergizi, berkualitas, dan juga masih memberikan energi yang cukup, sehingga mereka tidak merasakan sengsara, mereka tidak merasakan lapar dan lemas, ya, dalam menjalani dietnya. Pengendalian gula darah, ya, gula darah yang rendah menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya nafsu makan yang tidak terkendali, ya. Hipoglisemi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, tubuh kita craving for sugars, tubuh kita akan meminta makanan, dan saat bertemu makanan, pilihan makanan kita menjadi irasional, maunya makan apa aja. Ibaratnya seafood diet, ya, bukan seafood makanan laut, tapi seafood adalah you eat what you see, ya, apa yang kita lihat semuanya kita makan semua. Ya, tentunya ini akan membuat klien kita bertambah gemuk, dan kalau kita bisa kendalikan ini, kita bisa mencegah mereka dari kegemukan juga untuk terjadi lebih lanjutnya. Yang berarti makan lebih sering adalah salah satunya. Kembali lagi overlap kan terjadi. Baru teman-teman sekarang bisa menyadari bahwa ternyata makan lebih sering ini menjadi salah satu kunci pilar nutrisi kita, ya. Seperti halnya latihan beban dan latihan aerobik yang menjadi pilar olahraga kita. Nah, ini juga makan lebih sering. Kemudian apalagi kita mengendalikannya? Konsumsikan kembali lagi serat, ya, serat di sini. Dan protein. Dan apa? Lemak esensial. Hal yang sama akan teman-teman ketemu lagi. Ya, kita belum masuk dalam pembahasan nutrisi, tapi sekarang teman-teman sudah tahu sedikit banyak bahwa ternyata kita ketemu lagi dengan item-item yang sama untuk mengendalikan metabolisme, memaksimalkan metabolisme, dan mengendalikan gula darah. Yang ketiga jenis makanan ini adalah yang memicu kestabilan dalam energi atau glikogen dalam darah, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang tinggi. Gula darah bisa ngedrop karena apa? Kita pada saat kita membiarkan diet makan terlalu, kita jarang makan, kita perlebar interval antar makan, ya, jeda antar makannya sudah terlalu panjang, sehingga menyebabkan kita pada saat mau mengkonsumsi gula darah kita sudah terlalu rendah. Dan pada saat makan, karena pilihan makanannya begitu tidak ada kontrol, terjadi kenaikan yang sangat signifikan juga. Nah, ini akhirnya bisa kita temukan jawaban untuk pengendaliannya dengan serat, protein, dan asam lemak esensial. Elemen ketiga dari The Science of Fat Loss adalah untuk memastikan dalam olahraga dan dalam setidaknya untuk dalam olahraga, ya, setidaknya make sure lemak yang terbakar. Garansikan lemak terbakar. Bagaimana kita menggaransinya? Satu, kita bakar lemak, kita bakar dulu energi gula kita. Saat energi gula glikogen di dalam tubuh kita, bukan gula darah, ya, berbeda. Glikogen di dalam tubuh kita sudah rendah, kita lakukan kardio. Kita berarti lakukan kardio dalam kondisi energi glikogen rendah. Dua suasana atau dua kondisi ini adalah yang pertama pada saat pagi sebelum sarapan, atau yang kedua sesudah latihan beban. Sekali lagi mohon maaf atas tulisannya yang kurang bagus, ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan terdengar cukup rapi dan teman-teman ada waktu untuk mencatatnya.
Jadi untuk membakar lemak, ya pastikan harapannya menggaransi membakar lemak di saat olahraga. Secara teoritis adalah urutannya sebagai berikut. Lakukan kardio dalam kondisi energi glikogen dalam tubuh rendah, yaitu pada saat pagi sebelum sarapan, atau yang kedua adalah sesudah latihan beban. Signs of fat loss, kita maksimalkan seluruh elemen, seluruh persenjataan kita, seluruh angle dari nafsu makan kita kendalikan, dari metabolisme kita maksimalkan, dan dari segi waktu latihan atau berolahraganya kita juga akurat dalam menggaransi penggunaan lemak dalam saat berolahraga. Ini adalah 3 senjata terbesar. Teman-teman jalankan jalankan ketiga prinsip ini pada klien. Harapannya, dan tentu saya berbicara dalam kapasitas sebagai seseorang yang telah melalui jalan ini dan menjalankan jalan ini sebelumnya dan membuktikan pada fisik saya sendiri, hasilnya pasti ada dan pasti positif. Terjadi penurunan kadar lemak, sementara ototnya akan terjaga, dan fisik prima yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka idam-idamkan selama ini, bisa teman-teman bantu wujudkan melalui blueprint ini, melalui peta ini. Ya, demikian penjelasan mengenai science of fat loss. Semoga teman-teman sudah semakin mengerti bagaimana caranya kita merancang atau memberikan satu panduan untuk memastikan penurunan kadar lemak dan mencegah kegemukan secara strategi yang paling ampuh. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi dicatat, dan pada saat teman-teman menghadiri pelatihan Tri-Institute, ditanyakan sebelum ujian itu berlangsung di akhir harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut kepada chapter atau bab